Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi strategi pada bidang pemasaran yang beranggotakan Laras Ananta Amaliansyah NPM 23010001, Zaki Aufazul Hasmi NPM 9, Miftahul Huda NPM 18, Erik Wibisono NPM 21, Desta Natali Putri Suryana NPM 25, dan saya sendiri Latifah Putri Anggraini NPM 28. Dalam materi ini kita akan membahas terkait karakteristik implementasi strategi, isu-isu pemasaran saat ini, segmentasi pasar, dan positioning produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait karakteristik implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan tahap paling krusial dalam manajemen karena menentukan apakah strategi yang telah dirumuskan benar-benar menghasilkan hasil nyata. Banyak organisasi gagal bukan karena strategi buruk, tetapi karena pelaksanaannya tidak efektif. Hanya sekitar 10% strategi yang benar-benar berhasil diimplementasikan, menunjukkan betapa sulitnya tahapan ini. Kemudian kegagalan implementasi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti segmentasi pasar yang tidak tepat, sehingga strategi tidak menyasar konsumen yang benar. Kemudian pengeluaran berlebihan, misalnya akuisisi yang tidak sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian keterlambatan inovasi, terutama dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian koordinasi internal yang lemah, sehingga setiap bagian berjalan tidak selaras. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada disiplin eksekusi, kemampuan menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar, kualitas pengambilan keputusan berbasis data, serta budaya organisasi yang mendukung. Contohnya seperti Panera Bread menunjukkan bahwa strategi yang baik harus diikuti pelaksanaan yang konsisten, adaptif, dan terkoordinasi agar mampu memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan isu-isu marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laras Ananta dengan NPM 23010001. Dalam dunia pemasaran modern, perusahaan menghadapi berbagai isu atau tantangan baru yang muncul karena perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan persaingan bisnis. Beberapa isu penting yang dibahas dalam materi antara lain yang pertama itu ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen sekarang lebih kritis, lebih pintar, dan punya banyak pilihan. Mereka bisa mencari informasi produk dengan cepat, membandingkan merek, membaca ulasan, bahkan meminta rekomendasi online. Artinya, perusahaan harus benar-benar memastikan produknya relevan dan bernilai bagi konsumen. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi. Pemasaran tidak lagi hanya mengandalkan media tradisional, perusahaan harus mampu menggunakan media sosial, website, marketplace, dan data digital untuk memahami kebutuhan konsumen. Teknologi seperti AI, Big Data, dan otomatisasi juga mengubah cara perusahaan menjangkau pasar. Yang ketiga, ada persaingan yang semakin ketat. Dengan banyaknya produk serupa, perusahaan harus bisa membedakan diri. Hal ini membuat strategi branding, positioning, dan inovasi menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Yang keempat, tuntutan terhadap keberlanjutan atau sustainability. Konsumen makin sadar lingkungan, banyak yang memilih produk ramah lingkungan atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, maka perusahaan perlu mengarah ke praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita membahas tentang segmentasi pasar. Di sini saya menuliskan 4 poin tentang poin-poin segmentasi pasar. Yang pertama adalah peran dan definisi segmentasi sebagai basis strategi dan alat optimasi sumber daya.
Jadi secara definisi segmentasi itu adalah upaya membagi konsumen ke dalam kelompok homogen berdasarkan kebutuhan dan perilaku pembelian. Kemudian fungsinya adalah menjadi basis utama dalam merumuskan strategi seperti penetrasi pasar, pengembangan produk hingga diversifikasi. Jadi pendekatan ini memungkinkan untuk optimalisasi sumber daya dan memberikan keunggulan yang lebih kompetitif. Kemudian poin yang kedua adalah metode dan penerapan. Ini metode dan penerapan di lapangan. Jadi metode yang paling umum adalah pendekatan geografis dan demografis. Kita ambil contoh yang sudah terjadi, contoh nyatanya. Untuk contoh geografis itu contohnya adalah perusahaan seperti Pizza Hut dan Honda. Mereka itu melakukan penyesuaian produk secara signifikan berdasarkan selera daerah, menunjukkan bahwa segmentasi yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Kemudian contoh demografisnya adalah eBay yang mereka secara strategis membidik segmen pelanggan di bawah usia 18 tahun, sebuah kelompok yang dianggap cerdas dan potensial. Jadi penerapan ini juga untuk efisiensi operasional, misalnya industri hotel memisahkan segmen turis, pebisnis, dan wisatawan lokal untuk memprediksi kebutuhan kamar secara lebih efisien, lebih akurat. Kemudian poin yang ketiga adalah segmentasi berbasis retensi. Dan poin yang keempat adalah dukungan teknologi peran internet, data mining, dan Facebook dalam akurasi segmentasi. Jadi pada era digital, dukungan teknologi ini menjadi kunci, serta kehadiran internet itu memudahkan pemasar menargetkan konsumen secara lebih tepat, lebih akurat. Perusahaan seperti Facebook memanfaatkan data aplikasi pengguna untuk menargetkan iklan yang sangat relevan. Kemudian praktek ini didukung oleh pemanfaatan analitik dan data mining yang meningkatkan akurasi pengumpulan data segmentasi. Dan yang terakhir, kita beralih ke konsep modern, yaitu segmentasi berbasis retensi. Artinya segmentasi ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efektif dalam upaya mempertahankan pelanggan. Jadi tujuannya adalah menghindari pemborosan biaya pemasaran pada pelanggan yang tidak menguntungkan. Taktik retensi pun ditunjukkan hanya kepada segmen yang paling berharga bagi perusahaan. Jadi intinya adalah segmentasi pasar ini sebagai pilar yang menopang efisiensi operasional dan ketepatan perencanaan strategis perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya Zaki Aufa Zulhasmi, NPM 23010100009 akan melanjutkan tentang positioning produk. Produk positioning atau penempatan produk merupakan representasi skematik yang menunjukkan bagaimana suatu produk dibandingkan dengan kompetitor pada dimensi yang penting dalam industri. Konsep ini bertujuan untuk memahami persepsi konsumen terhadap produk sehingga perusahaan dapat menempatkan produknya secara strategis. Dalam proses penempatan produk, perusahaan perlu memilih kriteria kunci yang benar-benar membedakan produk dari pesaing. Penentuan kriteria ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pemetaan posisi produk. Kriteria tersebut biasanya berkaitan dengan harga, kualitas layanan, atau karakteristik lain yang dianggap relevan oleh konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Rifki Bisono, MPM 301010021. Kemudian di sini ada langkah-langkah pemotion produk. Yang pertama itu memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri.
Nah, pada langkah ini perusahaan itu harus menentukan aspek yang benar-benar penting bagi konsumen dalam memilih produk. Kriteria tersebut bisa berupa harga, kualitas, fitur, pelayanan, kecepatan, ataupun desain. Nah, kriteria kunci yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian, kemudian tujuannya adalah menemukan faktor pembeda utama yang membuat produk kita terlihat berbeda dibandingkan pesaing, sehingga konsumen memiliki alasan jelas untuk memilih produk kita. Kemudian yang kedua, menggambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Nah, setelah memilih kriteria, langkah berikutnya itu peta posisi atau positioning map. Peta ini terbentuk diagram dua dimensi dengan satu kriteria pada sumbu horizontal atau disimbolkan X dan satu kriteria lain pada sumbu vertikal dengan simbol Y. Nah, misalnya sumbu X itu harga rendah sampai tinggi dan sumbu Y itu kualitas rendah sampai tinggi. Peta ini membantu melihat posisi setiap produk di pasar secara visual sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Nah, pada langkah ini semua produk pesaing ditemankan pada peta tersebut sesuai kriteria yang dipilih. Hasilnya akan terbentuk 4 kuadran yang menunjukkan kombinasi posisi. Misalnya harga tinggi sampai dengan kualitas tinggi, harga rendah sampai kualitas rendah, dan seterusnya. Dengan memplot pesaing pada peta, perusahaan bisa melihat bagaimana distribusi pesaing, bagian mana yang padat dan mana yang masih kosong. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif atau mencari ceruk pasar. Setelah peta pesaing lengkap, perusahaan itu dapat melihat bagaimana yang masih kosong atau minim pesaing. Area kosong ini yang disebut ceruk tempat di mana perusahaan bisa mengambil posisi unik yang belum dikuasai pesaing. Mengisi ceruk pasar membantu produk menjadi lebih menonjol dan mengurangi tekanan kompetisi langsung. Nah, langkah-langkah ini bertujuan memilih posisi terbaik yang memberi peluang sukses paling besar. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Setelah posisi ideal ditemukan, perusahaan itu perlu menyusun rencana pemasaran yang sesuai. Rencana ini meliputi strategi produk, harga, promosi, distribusi, dan pesan komunikasi yang mendukung posisi tersebut. Semua aktivitas pemasaran harus konsisten dengan posisi yang ingin disampaikan kepada konsumen. Langkah ini memastikan bahwa pasar memahami dengan jelas keunggulan dan identitas produk sesuai posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya Tista Natali Putri Suryana, NPM 2301010025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi strategi. Di sini pemosisian produk atau product position berperan sebagai alat eksekusi kita yang paling tajam. Pemosisian bukan hanya tentang slogan iklan, ini adalah tentang bagaimana kita secara fundamental mendefinisikan dan membedakan diri kita di dalam pasar yang sesak. Jika kita berhasil memposisikan diri dengan benar, kita akan memenangkan pertarungan di benak konsumen. Untuk memastikan strategi ini berjalan optimal, mari kita fokus pada 3 aturan kunci yang harus kita ikuti. Yang pertama, yaitu lorong kosong. Aturan pertama adalah mencari lorong kosong atau vacant niche. Ini adalah langkah strategis yang sangat cerdas. Peluang paling menguntungkan bagi sebuah perusahaan jarang ditemukan di segmen yang sudah didominasi dan diperebutkan oleh pemain besar. Sebaliknya, peluang terbaik adalah di segmen yang belum terlayani dengan baik atau memiliki kebutuhan spesifik yang diabaikan oleh para kompetitor kita saat ini. Intinya adalah kita harus melakukan analisis pasar yang cermat untuk mengidentifikasi celah yang tidak menarik bagi pesaing besar, entah karena volume yang kecil, kebutuhan yang terlalu spesifik, atau tantangan distribusi yang unik. Dengan menargetkan vacant niche ini, kita dapat menjadi pemain dominan di segmen tersebut.
membangun loyalitas merek, dan mengamankan pangsa pasar tanpa harus terlibat dalam perang harga yang merugikan. Ini adalah tantangan tentang memilih medan perang kita dengan bijak. Lalu yang kedua yaitu tidak memposisikan diri di tengah peta. Aturan kedua ini mengajarkan kita untuk tidak memposisikan diri di tengah peta. Ini adalah kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan yang takut mengambil risiko. Ketika kita mencoba melayani semua orang dengan menjadi sedikit lebih baik dari semua pesaing, kita justru berakhir dengan menjadi tidak relevan bagi siapapun secara spesifik. Pemosisian yang efektif itu harus menonjolkan karakteristik yang jelas, unik, dan berani. Kita harus memiliki identitas yang kuat dan proposisi yang nilai yang tegas. Konsumen harus bisa langsung mengaitkan produk kita dengan atribut tertentu, apakah itu kecepatan, kemewahan, nilai terbaik, atau kemudahan. Strategi yang berhasil adalah strategi yang mampu menjawab pertanyaan, mengapa sih kita harus memilih produk Anda dibanding semua pilihan lain? Memposisikan diri di tengah hanya menghasilkan kebingungan dan melenyapkan daya saing kita. Lalu yang ketiga yaitu strategi pemosisian yang efektif memenuhi dua kriteria. Dan yang paling mendasar, strategi pemosisian kita juga harus lulus uji dua kriteria utama. Kedua kriteria ini harus dipenuhi secara simultan. Yang pertama yaitu kriteria unik. Ini berarti kita harus memiliki titik diferensiasi yang valid dan dapat dipertahankan, yang membedakan kita dari pesaing. Diferensiasi ini bisa berupa fitur, kualitas layanan, desain, atau bahkan pengalaman pelanggan yang berbeda secara radikal. Jika kita tidak unik, kita akan dianggap sebagai komoditas. Lalu yang kedua yaitu kriteria memuaskan konsumen. Pemosisian pada dasarnya adalah janji yang kita berikan kepada pasar. Kita menetapkan ekspektasi tentang apa yang akan mereka terima. Tugas kita adalah memenuhi janji itu dan jika memungkinkan, melampaui ekspektasi pelanggan secara konsisten. Strategi pemosisian mungkin menarik secara teori, tetapi jika produk atau layanan kita gagal memberikan value yang dijanjikan, kepercayaan pelanggan akan hancur dan pemosisian itu akan gagal total. Pemosisian yang berkelanjutan dibangun di atas konsistensi antara janji yang dikomunikasikan dan pengalaman yang diberikan. Nah, dengan memegang teguh ketiga aturan ini, memilih lorong kosong yang spesifik, berani tampil unik, dan menjamin keputusan dengan menepati janji, kita akan memastikan implementasi strategi kita tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, mohon maaf dan terima kasih.